sadaqatan jariyah itu sedekah jariah dan ilmu ilmu yang dimanfaatkan oleh muridnya. Jadi sebenarnya itu udah untung bagi guru ya, para ilmuwan memberikan ilmunya dapat pahalanya bukan di dunia tapi di akhirat sampai dia meninggal dunia, sampai kapanpun diajarkan lagi ilmu itu maka menjadi miliknya terus. Bapak saya mengatakan apa beda ilmu dan uang gitu. Kalau uang itu diperebutkan orang gitu, untuk mendapatkannya, kemudian bisa hilang, bisa dicuri. Kalau ilmu nggak diperebutkan orang ya, apa namanya itu di seleksi orangnya, tetapi juga dia bisa hilang. Intinya tak bisa hilang dan tidak bisa dicuri. Makin dicuri makin bagus ya, tapi ada etika juga. Namanya tidak boleh melakukan pelagiat, meniru, mengaku-ngaku ya. Maka sekarang nanti Paradip menjelaskan tentang alam pikiran Yunani itu supaya apa? Supaya kita sebagai ilmuwan tahu asal usul ilmu itu dari mana. Gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk datang, tahu-tahu saya berpendapat tentang apa namanya itu Pantarei. Apa itu Pantarei? Pantarei adalah hidup ini jalan seperti air gitu ya. Jalan seperti air, dia menggelinding terus seperti air, mencari tempat yang lebih rendah dan tidak berhenti. Melahirkan teori relativismenya. Kira relativisme Herbert Spencer. Pantari itu dari Heraklitos. Kemudian melahirkan lagi teori relativisme. Kemudian oleh Hegel dibikin lagi teori dialektika. Ya kan? Teori dialektika melahirkan lagi teori yang disebut dengan paradigma Thomas Kuhn. Nah itu urutan-urutan yang harus kita pelajari, nanti Pak Radit menyampaikan pikiran itu untuk dapat kita itu memiliki apa namanya itu memiliki dasar keilmuan itu dari mana kita dapat gitu ya. Sehingga kita dapat juga menghargai pikiran-pikirannya orang yang tidak sependapat dengan kita, tapi juga menghargai pikiran orang yang sependapat dengan kita. Makanya kalau kata Ibu Siti Fauzia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, ilmu yang paling tinggi itu adalah akhlak. Akhlak ilmunya, karakter kita hidup. Makanya kata Rasul, kalau misi Rasul itu buistu diutamima makarimah akhlak. Sebenarnya kata-kata akhlak itu lanjutan daripada ilmuwan ya. Orang yang berilmu maka dia akan berakhlak. Kalau orang nggak berakhlak pasti dia nggak berilmu. Maka kalau orang berilmu memimpin negara dia pasti berakhlak. Kalau ada pemimpin negara nggak berakhlak berarti dia bukan seorang yang berilmu. Pasti dia boneka. Mungkin boneka. Nah, itu terjadi pada waktu zaman Yunani dulu ya. Ada namanya apa? Pernah dengar nggak? Maximus ya, Maximus itu dia antara terang gladiator apa tuh panglima perang dari namanya Nikodemus ya, tapi kemudian ada anaknya Nikodemus membunuh, nah kan nggak membunuh bapaknya sendiri, kemudian teriak-teriak bapaknya mati dan tidak ditolong. Nah, itu kan nggak berakhlak. Pemimpin harus berakhlak. Saudara sekalian, saya terus lagi tanggung jawab profesionalnya. Kalau saya sering mengatakan pada kelas fakultas hukum, ya, mau kuliah itu mau dapat apa? Mau dapat ijazah. Habis ijazah itu habis Anda nggak pakai di pegawai negeri atau di institusi, nggak ada hasil. Tapi kalau umur Anda mempunyai ilmu pengetahuan, scientific knowledge, maka Anda akan jadi expertise, ya, ahli dalam bidang itu. Ditanya pengamat masalah sosiologikal Bogor misalnya, atau masalah sosial apa namanya itu gejolak sosial pemilihan presiden 2024, sudah ada gejolak sosialnya sekarang misalnya, atau juga mengenai Pancadharma atau Pancakarsa Bogor, itu kita ahli
bisa ditanya pendapatnya. Kemudian terampil, terampil itu berarti soal ilmu untuk dia profesional dengan terampil bisa baca buku cepat ya. Kalau kata guru saya itu apa? Speed reading, membaca dengan cepat. Jadi ada speed reading, ada speed yang namanya ada namanya reading, namanya itu apa? Hidden reading, membaca di belakang itu namanya ilmunya ilmu konun ya. Ilmu apa dia namanya dia? Bahasa Sundanya itu laduni. Iya Pak. Terampil. Piawai. Aja terima. Aja itu DPP. Terima Pak. Nah, kalau tadi ilmuwan dan ilmu, maka sekarang telah terjadi satu tarikan bersama ya, antara ilmu pengetahuan, advokasi itu ya, sebenarnya bisa juga dia menjadi tuntunan dari keterampilan ya, praktis. Ada penemu ya, sosial justice praktikum. Jadi dari unsur-unsur itu seperti ini dia memiliki titik temu ya antara ilmu praktis dan advokasi. Dan orang mengatakan apa? Beda, ini kan teori. Saya nggak pernah mengatakan praktis itu tidak sesuai dengan teori. Semua harus pakai teori. Kalau kita di hukum itu undang-undang itu yang dibuat itu pasti berbasis teori. Maka tadi ada alam pikiran Yunani, ada alam pikiran sesuai dengan jarak-jarak generasinya ya. Ini ada beberapa unsurnya, ada preset, ada ahli, ada scholar ya, pendidikan, ada leader, role model. Role model itu dalam Islam itu Rasulullah, profesional, motivator, administrator, director. Nah ini orang-orang yang memiliki keterampilan dan perpaduan antara sains, keterampilan dan advokasi. Ya. Jadi ada manager, operator, employee. Yang tadi kan bukan. Yang tadi dia itu moral, etik. Kursi ini tidak ada. Lanjut, saya sudah mau hampir selesai. Dan, inilah kesimpulannya kuliah kita hari ini. Ilmuwan, peneliti, praktis, pemimpin, seniman, kreator, pengusaha, karyawan, sopir, tukang, pramusaji, penjaga rumah, dan profesional masuk dalam profesi intelektual activities untuk menghasilkan satu karya yang memberikan manfaat dan bernilai pribadian, menandakan eksistensinya atau memberi tanda masing-masing orang. Seperti saya cerita madu tadi ya. Saya jadi penjual madu tadi kan. Tapi perspektif apa? Sahabat ya. Perspektif ontologis dan cara saya epistemologis menjual madu. Dan saya dapat pujian dari Pak Wali Jam, mestinya dapat bonus dalam mencari madu sebagai model, role model ya, untuk mencari mana yang paling dalam daripada hakikat yang berbeda daripada madu. Nah, semuanya itu intellectual activities ya. Jadi bukan ngomong kosong ya. Jadi termasuk kita cerita tempe goreng kentang tadi ya. Itu tempe goreng teri tadi. Itu juga apa ilmunya apa? Oh, ternyata ilmunya ada proses, ada input, ada proses, ada output, ada outcome kan gitu kan. Itu proses keilmuan itu. Pada proses keilmuan memerlukan sistematika yang gerak, pikir, rasa, dan raga yang kita lihat yang berproses dalam lingkaran yang memiliki irisan antara transendental, ilmu pengetahuan, dan filsafat di dalam pikiran otak dan kesadaran mind brain consciousness apa ya, itu kemampuan untuk kehendak untuk tetap konsisten gitu, serta sebuah manfaatan optimal yang dihasilkan dari proses dengan metode yang optimal untuk menjadikan satu hakikat yang diakui dengan karya fermental
seperti yang kita lihat apa namanya itu dalam pembuatan madu tadi ya. Jadi dia memiliki kemanfaatan optimal, tapi juga proses dan metode yang optimal. Yang terakhir kesimpulan dari saya, maka berbuatlah baik dengan cara yang baik akan mendorong lahirnya institusi yang baik dan akan kembali sebagai secara tak disangka-sangka menjadi baik kepada pelakunya yang kami sebut dengan bioinformation theory. Malam ini saya sampai di sini saja dulu ya, karena saya ada janjian. Kemudian nanti diteruskan oleh para di alam pikiran Yunani. Di situ jelas terlihat Radip salah milih pilih foto. Yang pilih foto ini kurang cocok. Ini bukan foto kita nih, bukan foto saya. Ini ada foto orang lain. Untung tutup kepala Radip ya. Nah itu dia tadi ya. Ini yang transendental. Ada latar belakang Radip yang merupakan ini harus kembali ke kita. Konsistensinya yang memang filsafat spekulatif, tapi dia harus konsisten. Ya, harus jelas kemanfaatannya apa. Kalau ini kan kemanfaatannya jelas nih. Gedung Unida yang cantik ini yang dirindukan oleh mahasiswanya. Hari ini sekalian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan, tolong dicatat yang Pak Ketuanya ya. Kita akan ada UTS ya. Dalam UTS itu saya minta Anda tadi sudah saya kasihkan satu karya dari Yani ya. Yani, Anda akan saya minta menganalisis dalam perspektif ontologis, aksiologis, epistemologis dan sosiologi, aksiologis dari tadi yang sudah saya sampaikan, satu musik mahakarya Yani, kemudian apa namanya itu analisis tentang madu ya, Unida Madu Hafiz. Yang ketiga ada berapa orang nih semua Pak Ketua? Ada 9 Pak. 9 Pak 12. Berarti ada 3 berarti banyak banyak peserta luar ya. Tim Hore Pak. Apa? Jumlah MAP-nya 9 orang Pak. Mahasiswa Oke, M. berarti bagi 3 ya. Bagi 3 ya. Berarti tadi udah cukup dong. Jadi satu tugas coba memberikan apa namanya itu proksis lah ya, atau memberikan analisis dari proses satu pertunjukan musik dari Yani dalam perspektif filsafat. Jadi ada ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Kemudian dari Madu Unida. Yang ketiga mungkin lebih bagus saya kasih tugas apa namanya itu mengenai sosial politik. Judulnya apakah benar buzzer adalah penyebar hoax? Nah, coba dilihat perspektifnya sehingga kita bisa mendapatkan satu perspektif yang kira-kira bisa kita bangun bersama. Demikian Pak Ketua ya, Pak Ketuanya tolong dicatat. Saya belum mengenal siapa ketuanya. Ingat saya kemarin yang ketuanya si Pak ini kan yang paling senior Pak Adrian ya. Pak Adrian ya. Bukan Pak Reza Pak. Pak Reza ya. Iya Pak Pak Reza. Reza. Silakan dibagi Pak Reza 3 ya. Yang dipresentasikan setelah Ibu ya. Jadi besok Ibu akan menyampaikan karakter Unida, setelah itu dipresentasikan oleh masing-masing. Jadi pertemuan kita hari ini adalah keempat, nanti Ibu jadi ke-6, Anda UTS ya, presentasi. Kalau bisa langsung 3 satu hari. Bikin makalah minimal 5 halaman, maksimal 9 halaman. Isinya pendahuluan, latar belakang, kemudian finding ya, kemudian analisis. Jadi ada background, finding,
analisis dan recommendation ya. Dan bikin PowerPoint sekaligus juga narasinya. Biar nanti saya satukan pikiran Anda. Jadi ada 3 judul ya. Satu, tolong catatkan Pak Radip, Pak Al, saya Baik, Pak. catatkan Pak. Ya, Pak. Satu mengenai musik tadi ya nih, karya ya nih. Prelude apa tadi itu? Prelude coba. Itu coba dijelaskan. Kemudian topiknya ya, sesuatu yang disiapkan dengan baik, diproses dengan cara baik, akan menghasilkan satu karya yang baik. Kemudian madu lidah dan ya, hak, buzzer dan hak. Demikian Pak Radit, the time is yours and it will be I will leave this meeting and thank you very much for all the people participant that watched my presentation. Forgive me if I'm wrong. Terima kasih banyak. Allahu yaqul haq wa huwa sabil dan mohon izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Konselor yang saya muliakan. Mungkin ini saya melanjutkan hanya setitik ilmu yang ada dibandingkan wawasan dan keahlian Pak Konselor, guru kita bersama. Dan memang ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah sebuah realitas sejarah yang patut untuk kita pelajari bersama untuk menjadi fondasi atau gagasan, pembuka gagasan-gagasan ke depan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Izinkan saya, nama saya Radif Khatami Rusli, salah satu asisten dari Pak Konselor, untuk melanjutkan tentang alam pemikiran atau alam pikiran Yunani yang dikaitkan dengan falsafah Islam. Yang sejatinya ini memang materi yang diampu oleh Dr. Martinus Namis, Pak Konselor, dan Dr. Raden Siti Fauzia. Selanjutnya dalam pembukaan di sini ada kata-kata dari Muhammad Iqbal yang hidup di tahun 1877 hingga 1938, orang Pakistan, yang mengatakan bahwa hambatan terbesar dalam kehidupan adalah materi atau alam. Materi alam ini memang ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu artinya benda itu ada, seperti gas itu tidak terlihat, angin itu tidak terlihat, tapi ada. Bisa diukur, bisa ditimbang, dan bisa dirasakan. Itu yang dimaksud menjadikan hambatan. Dan yang kedua, alam seluruhnya akan hilang dalam Dia, D besar. Dia adalah Tuhan. Menurut Muhammad Iqbal yang mempublikasikan 12.000 bait puisi, 7.000 diantaranya berbahasa Persia. Bahasa Persia yang kita ketahui hingga hari ini masih menggunakan abjad Arab. Gitu ya. Abjad Arab. Kenapa abjad Arab? Padahal Persia itu hidupnya jauh sebelum adanya Arab. Gitu. Nanti kita bahas kemudian. Saya berangkat mulai dari sejarah filsafat di tahun 900 sebelum Masehi. Kalau dibandingkan dengan sekarang berarti ditambah 2021, berarti sekitar 2.000 atau 3.100 sekian ya, 3.100 sekian. 900. Yunani kuno mengenal dengan mitos ya. Di sana dikenal dengan filosofia. Philo artinya kebijaksanaan, philo artinya cinta, sophia adalah keadilan. Atau orang yang filosofis dikenal juga dengan filosofein yang artinya kebijaksanaan. Di sana ada konsep, di sana koheren, di sana rasional dan komprehensif. Metode filsafat yaitu analisa dan sintesa. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Thales, Anaximander, Parmenides, Gorgias, Zeno, Socrates, Plato, Aristoteles, Ptolemeus, Galen, Hippocrates, Euclides, termasuk juga tadi yang telah disebutkan siapa?
Archimedes atau Pythagoras. Nah, dalam hal ini di tahun-tahun tersebut sebetulnya telah mati, telah hampir punah, tapi dihidupkan lagi kemudian di Middle Age. Nanti kita bahas kemudian. Kenapa? Karena di sini ada pertempuran antara mitologi kuno Yunani dengan kekuasaan Romawi atau Hellenia, ya, Helenis. Kekuatan militer Romawi yang besar di tahun 300 sebelum Masehi menguasai Yunani, Mesir. Mesir itu kita kenal dengan Alexander yang Agung. Kalau bahasa Latinnya Alexander, maka bahasa Inggrisnya itu bahasa Arabnya adalah Iskandar. Jadi Iskandar Al-Azim atau The Great Alexander itu yang sekarang menguasai wilayah di Iskandaria, kota Iskandaria di Mesir, dan juga membangun sebuah kota yang kira-kira jaraknya sekitar 300 km dari Mesir, dari Kairo, bernama Luxor. Kalau tahu game Luxor, nah Luxor adalah salah satu tempat istirahatnya The Great Alexander. Di sanalah pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di tahun 359 sebelum Masehi. Tapi di sana masih ada mitologi Yunani kuno, teori atom Democritus untuk menghilangkan rasa takut pada tahayul, Neoplatonisme dan dominasi Katolik. Ini masih dalam dunia Romawi. Dominasi Katolik yang dimaksud adalah di mana gereja memiliki andil yang kuat untuk mendominasi pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui ada 4 hal, saya stop dulu untuk membangun, mengingatkan kembali memori kita. Ada 4 hal yang hingga hari ini kita mewarisi dari budaya Romawi. Ada yang tahu 4 hal itu? Mungkin ada yang tahu? Atau nggak ada yang tahu? 1, mata uang. Mata uang itu sebelum ada bangsa Arab, itu ada mata uang namanya yang dibuat oleh Romawi disebut dengan dirham. Dirham itu bahasa Romawi, Latin kuno. Diambil oleh istilah Arab, bahkan Allah meninggalkannya, Allah menuliskannya dalam Al-Quran. Bisa manin bakhsin darahima ma'dudah dalam surat Yusuf. Darahim itu adalah jamak dari dirham. Dirham itu bahasa Yunani kuno. Romawi yang pertama adalah dirham. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah itu budaya Yunani kuno. Yang ketiga adalah militer, tentara. Dan yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat adalah administrasi publik atau negara. Jadi kita sedang mempelajari tentang ilmu yang diwariskan oleh Yunani kuno. Saya ulangi ya, mata uang, sekolah, militer, dan administrasi negara, tata negara. Itu ditinggalkan oleh Yunani. Karena hingga tahun 1500, hingga tahun 1600, bahkan hingga tahun 1900, masih ada wilayah yang belum memiliki negara. Belum ada, masih ada wilayah-wilayah yang tidak bernegara. Gitu. Kalau tahun 1500-1600 kita bernegara karena dijajah oleh Belanda. Ada yang tahu kalau boleh saya tanya, di sini Indonesia lahir tahun berapa? Nah gitu. Itu ada dalam sebuah dalam sebuah TikTok atau video kilasannya yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Negara itu ternyata dilahirkan atau negara Indonesia dibentuk di tahun 1900. Ada yang tahu? Pak Reza, Pak Dodi, Pak Mulyana? Boleh jawab, asal aja deh. Bu Evi. Kata kuncinya Cornelis de Houtman dari Belanda. Itu merapat ke Selat Sunda di tahun 1556. 350 tahun Indonesia dijajah
Nah, tahun 1556 Cornelis de Houtman itu melipir atau merapat ke Batavia. Tapi Indonesia dibangun atau dilahirkan tahun, Pak Andrian mungkin tahu, Bu Evi? 1924. 1924. Alasannya? Pemakaian kata Indonesia pertama kali, nggak salah. Pemakaian kata Indonesia pertama kali di tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda. Oh. 28. 19. Salah ya. Artinya sebelum 1928 belum ada kata Indonesia. Betul ya? Kalau ada yang lebih lama silakan dibuktikan. Karena disebutkan dan diproklamirkan menjadi bangsa Indonesia, menjadi negara yang merdeka itu di tahun 1945, memang 17 Agustus 1945. Diproklamirkan untuk merdeka. Tapi sebelumnya tahun 1928 dikenal nama istilah Indonesia. Gitu. Nanti silakan dicari Pak Anies bicara tentang Indonesia. Di sana ada partai namanya Partai Arab Indonesia yang tujuannya ingin melahirkan Indonesia. Begitu Indonesia lahir menjadi sebuah negara merdeka, maka Partai Arab Indonesia ini membubarkan diri. Nanti silakan. Kita lanjut ya ke pembahasan Yunani. Setelah kaum Helenis ini menguasai, ini paling lama ini dalam sejarah, karena mereka banyak membangun peradaban di berbagai penjuru Eropa terutama, sehingga banyak unsur-unsur yang di sini dikenal dalam ilmu pengetahuan itu yang mendominasi teori-teori peradaban. Tapi semuanya pada tataran wacana, tidak keluar. Kenapa? Karena beberapa tokoh diantaranya memang dibunuh. Kenapa? Karena melawan terhadap mitologi. Anaximander itu dibunuh, termasuk Socrates juga dibunuh, Plato, Aristoteles digantung di tengah kota, bahkan Pythagoras diracun dengan meminum racun untuk dibunuh. Gitu. Kenapa? Karena penemuan-penemuan mereka dianggap sebuah hal yang bid'ah, hal yang baru gitu, sehingga dianggap melawan mitologi yang mereka percayai. Sehingga pada abad ke-8 di tahun 900, tahun 1000, di tahun 700 bahkan, ini setelah Masehi, kalau dibandingkan berarti sekitar 8 ditambah 3, 1100 tahun kemudian setelah lahirnya Rasulullah dan munculnya Islam, dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat yang dilakukan di Baghdad sebagai pusat pemerintahan oleh Bani Umayyah ketika itu, ya, Muawiyah dan juga Bani Abbasiyah di Baghdad. Puncak dari pengambilan filsafat kuno oleh para pemikir Muslim dan perkembangan yang signifikan dalam filsafat agama, logika, metafisika. Tokoh-tokoh diantaranya adalah Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina dan sebagainya. Ini di abad ke-8. Itu pun masih dalam posisi yang keilmuan itu masih berserakan, tidak menjadi sebuah ilmu yang tersusun rapi. Sehingga pada tahun 1500 Renaissance dibangun, humanisme dibangun, kemudian revolusi industri di berbagai negara di Eropa itu berkembang, dimulai dari Prancis yang memisahkan antara kepentingan kaum elit atau kaum bourgeois dibandingkan dengan kaum buruh, kaum kiri ataupun proletariat, sehingga bangkitlah Renaissance itu, kebangkitan Eropa itu di tahun 1500. Berarti 700 tahun setelah abad pertengahan ini ya. Renaissance adalah masa transisi atau peralihan dari abad pertengahan menjadi satu abad modern. Jadi abad modern itu bukan sekarang, bukan tahun 2021. Sejak tahun 1500, sejak ekspansi negara-negara Eropa ke berbagai negara di dunia ini, menguasai Senegal, menguasai Afrika, menguasai Asia, menguasai Amerika Latin, ya, itu mereka mencari teman atau kolonialisme judulnya, tetapi menjadikan mereka itu negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada
kerajaan yang berada di Eropa. Maka disebut dengan imperialism. Kolonialisme dan imperialisme itu adalah buah daripada Renaissance. Ya, itu dimulai suatu abad era modernisme. Tokoh-tokoh diantaranya yang kita ketahui adalah Copernicus, Roger Bacon, Johannes Kepler, bahkan pada saat ini juga wilayah negara-negara Muslim di Asia dan Afrika itu banyak yang jatuh di bawah penguasaan negara-negara mereka, terutama Prancis. Prancis banyak membawahi atau menguasai wilayah Eropa. Nah, di tahun 1600 mulailah diaplikasikan ilmu-ilmu filsafat itu tadi menjadi ilmu-ilmu yang semakin maju. Disebut dengan era modern dan postmodernism. Ditandai dengan penentuan berbagai bidang ilmu sebagai kelanjutan dari Renaissance dan Humanism. Tokohnya diantaralah René Descartes. René Descartes itu yang menyebutkan cogito ergo sum, itu di awal tahun 1600-an. Engkau berpikir maka engkau ada. Dikenal sebagai bapaknya filsafat modern. Kemudian ada juga Isaac Newton. Siapa dia Isaac Newton? Dia adalah penemu teori gravitasi. Dan di tahun 1900-an di abad ini, tahun 1900, artinya abad 20 sampai hari ini, ada teori yang belum bisa terbantahkan, yaitu tentang teori relativisme Albert Einstein. Tahu? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut kalau tidak ada. Betul tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan belum pusing. Baik, lanjut ya. Nanti kita sholatnya setelah ini aja. Saya juga belum sholat. Selanjutnya filsafat dipandang sebagai induk ilmu yang telah dikenal pada masa Yunani kuno. Dari Yunani kuno kan? Tapi kemudian dihidupkan lagi di abad pertengahan oleh orang-orang Islam yang sudah maju. Diterjemahkan buku-bukunya. Nah, ini ada namanya Tales of Miletus. Dikenal karena melanggar penggunaan mitologi untuk menjalankan alam semesta dan sebagai gantinya menjelaskan objek dan fenomena alam dengan teori dan hipotesis naturalistik sebagai pendahulu sains modern. Ini Thales ini di tahun, tadi saya bilang 900 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada Anaximandros. Itu Anaximandros itu muridnya dari Anaximander. Dia berasal dari sekolah Milesian, belajar dari gurunya Thales dan menggantikannya sehingga menjadi guru penerusnya. Dia dari Thales juga. Kemudian Pitagoras adalah salah satu muridnya. Kita tahu rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tahu tentang apa namanya siku-siku itu ya. Itu salah satu rumus yang ditemukan oleh Pitagoras. Kemudian dalam filsafat Yunani kuno dikenal 7 filosof. Nanti silakan dibaca. Saya akan bagikan ininya. Ada 5 orang dan 2 diantaranya adalah orang yang hidup pada abad yang bersamaan. Nah, kita lewatkan saja ini, karena banyak sekali tokoh-tokoh dari filsafat Yunani kuno. Nah, kita fokus kepada 4 orang ini yang memberikan pengaruh besar terhadap filsafat modern di Barat. Gitu ya. Yang pertama adalah Socrates, filosof Yunani dari Athena, salah satu pendiri filsafat Barat, dan sebagai filsuf moral pertama dari tradisi pemikiran etika di tahun 470. Ya. Angkanya mundur karena sebelum Masehi. 470 ke 399. Kemudian Plato, muridnya Socrates, ini berguru kepada Socrates, pendiri aliran pemikiran Platonis, ya. Akademi atau pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Perguruan tinggi Plato inilah yang berjasa di tahun 424 hingga 348. Karena dia berguru pada Socrates. Muridnya Plato adalah Aristoteles, memberikan filsafat pengaruh unik pada hampir setiap bentuk pengetahuan di barat dan terus menjadi subjek diskusi filsafat kontemporer. Ada namanya Aristotelianism. Aristotelianism, ya. Tahun 384, berarti dia tidak ketemu dengan Socrates, kakek gurunya. Tapi dia langsung berguru pada Plato.
Makanya ada teori keadilan dari Aristoteles. Makanya ada trias politikanya Plato, dan makanya ada cardinal virtue-nya Socrates, seperti yang disampaikan oleh Bapak Konselor tadi, bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang sangat berharga berupa kebijaksanaan. Dan kemudian juga di tahunnya Socrates dan di tahun mereka ini ada yang namanya Democritus, filsuf Yunani kuno pra-Sokrates, sebelum Sokrates, yang terutama dikenang hari ini karena formulasi tentang atom dan alam semesta. Mungkin tahu teori atom yang dikembangkan oleh Albert Einstein, bahwa semuanya ini saling berhubungan, relate, saling berhubungan. Awalnya dari Democritus ini. Kita lanjut ya. Nah, disinilah embrio tadi kemudian lahir, Renaissance oleh Roger Bacon di tahun 1200-an, lahir menjadi kemajuan ilmu pengetahuan, disebut dengan Doctor Mirabilis dalam bahasa Latinnya, artinya guru yang sangat mengagumkan. Ini ada link Wikipedia-nya. Buku yang dia buat di masa Renaissance itu adalah Novum Organon, artinya pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen secara empiris. Kemudian karya Bacon tadi menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dan teori baru, yang tadinya berupa pengamatan-pengamatan, pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan oleh Roger Bacon, itu dijadikan sebagai teori atau metode, atau dalam istilah Pak Konselor tadi disebut dengan paradigma, bagaimana membuat sebuah ilmu pengetahuan. Karena ketika itu belum ada ilmu yang spesifik, sehingga dibuatlah scientific method. Pengetahuan manusia hanya berarti jika nampak, dirasakan, ya, observe dalam kekuasaan manusia, human power gitu. Itu menurut scientific method gitu. Kemudian setelah itu di tahun 1400 sampai dengan 1700-an ada namanya Copernican Revolution oleh Copernicus, Galileo Galilei yang menyebutkan bahwa bumi itu bulat, dan Isaac Newton yang pada tahun dia menemukan teori anti Aristotelian itu, anti ya, yang tadinya tidak berpikir hanya sekedar merenung, tapi harus turun ke lapangan, harus melihat. Padahal sebelum, kalau Isaac Newton itu lahir tahun 1600, sebelum tahun 1600 sudah banyak apel yang jatuh. Betul kan? Tapi kenapa Isaac Newton yang bisa melihat, oh, apel jatuh ke bawah, dari dulu juga jatuh ke bawah. Tapi ternyata dia menemukan sebuah teori yang berdasarkan scientific method, bahwa kecepatannya adalah sekian. Kalau besarnya sekian, anginnya itu tidak terlalu kuat, maka kecepatannya adalah sekian. Maka ditemukanlah hukum Newton yang menakar dan mengoreksi pemikiran Aristoteles, di mana Aristoteles itu bersifat deduktif, ini lebih bersifat induktif. Ya. Kemudian muncullah di tahun-tahun berikutnya aliran-aliran modern sciences, ilmu pengetahuan modern masih di barat ya, eksperimental, matematis, sehingga pandangan Aristoteles akhirnya ditinggalkan. Maka lahirlah secularism. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang orang-orang Katolik menguasai, mengkooptasi kekuatan kerajaan. Maka dengan lahirnya secularism itu di tahun 1500 banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, disebut dengan Scientology. Dan perkembangan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, tahun 1600 ada John Locke yang menemukan teori tabula rasa, bahwa manusia itu diciptakan dari kertas putih, ataupun teori kodrat kalau dalam ilmu hukum kodrat. Kemudian David Hume, ada Hume, dan Immanuel Kant. Itu pada era modern baru, tiga filosof ini memberi pengaruh cukup besar terhadap perkembangan filsafat ilmu. Kemudian postmodernism, di antara modern science dengan perkembangan modern science ini ada juga lahir seorang yang meruntut ilmu pengetahuan menjadi berbagai tipologi, sehingga lahirlah ilmu yang sekarang kita pelajari ini. Biologi sendiri, sains sendiri, nanti kita pelajari itu setelah slide ini. Di antaranya adalah
Tipologi itu apa namanya? Saya lupa namanya. Taksonomi Bloom, namanya Bloom ya. Taksonomi Bloom. Kemudian pada akhirnya di era abad ke-19, postmodernism itu dan di era milenium sekarang ini teori ilmu pengetahuan terus berkembang sehingga tak terhingga mengalami revolusi, anarkisme, dekonstruktivisme, against method, anything goes, apa saja boleh, termasuk liberalism gitu ya. Berbagai macam ilmu pengetahuan semakin maju. Nah, inilah scale of universe, branches of science, ini bentuk daripada ilmu yang tadinya berangkat daripada string theory. Mulai dari parallel universe, kalau Anda tahu tentang Milky Way itu adalah galaksi Bima Sakti ya, yang kita ada di sana, yang kita sedang hidup di atas Bima Sakti itu. Ada yang visible, ada yang Milky Way itu yang saya bilang Bima Sakti. Ada solar system, itu sistem matahari, earth, bumi, human mind, tentang pikiran manusia, akal ya, bukan brain, bukan otak, tapi akal di sini. Ada sel yang lebih kecil daripada mind, ada atom lebih kecil lagi, ada partikel. Jadi yang mulai dari besar, seluruh semesta, itu ada Milky Way. Di sini mungkin dari 10/15 itu kita menyebutnya dengan ilmu astrologi ya, di luar. Bahkan kalau dalam istilah Indonesia mudahnya itu ilmu bintang. Bintang itu bahasa Arabnya nujum, najem. Jadi disebut ilmu nujum, bisa jadi di sini adalah wilayahnya dukun. Ya, karena ilmu nujum. Tapi kalau ketika masuk solar system, di sana ada astronomi, geoscience. Kemudian dalam Earth juga ada itu tentang teori-teori astrologi. Kemudian social science itu di bawah human mind, sociology, psychology. Kemudian tentang sel, di sana ada functional biology, cellular biology, ilmu tentang biologi. Tentang atom masuklah ke dunia fisika. Ada kimia, ada fisik, kecepatan, kemudian berat sesuatu, berat massa, berat isi dan sebagainya, volume. Kemudian partikel itu nanti masuk ke dunia yang lebih berbeda tentang matematik dan logik. Ya, logik itu bukan angka. Logik itu adalah kata-kata. Kira-kira kalau mau dikatakan matematik adalah kuantitatif, logik itulah kualitatif. Tapi berbicara tentang mutu ataupun value dari masing-masing itu keluar. Dari masing-masing sains ya. Semuanya sains, ilmu pengetahuan. Kira-kira demikianlah skala alam berpikirnya ilmu pengetahuan. Kata sains di kata Latin untuk ilmu pengetahuan tidak digunakan secara umum sampai tahun 1830-an ketika mulai digunakan untuk merujuk pada apa yang dipandang sebagai metodologi baru untuk menghasilkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan mulai terbentuk sekitar tahun 1500 saat di mana filsafat dan sains tidak dibedakan sebagai dua bidang yang terpisah. Ya. Jadi sebelum itu tidak terpisah, filsafat adalah sains dan setelah filsafat. Tapi setelah tahun 1500 dipisahkan mana filsafat, mana ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang filsafat ilmu menjadi sebuah branch tersendiri. Filsafat alam adalah pendahulu atau nenek moyang yang sama baik untuk filsafat maupun untuk sains, filsafat alam. Nah ini saya tadi sudah bahas sedikit tentang Renaissance. Nanti silakan dibaca saja. Di sana ada tokoh-tokohnya seperti Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, dan ada tentang teori-teori yang ditawarkan oleh Bacon. Penekanan yang cukup besar pada studi tentang alam melalui empirism, sociological atau geosociological approach. Jadi pendekatan tentang manusia memiliki apa, manusia dengan apa. Berdasarkan empirism. Gampangnya itu apa? Bicara tentang empirism, bicara sesuatu yang diukur oleh kemampuan manusia. Kita memiliki indera. Ada lima indera yang kita miliki, tapi dari 5 indera yang kita miliki itu, kemudian kita ukur. Jika terus-menerus sama seperti itu, kita bisa menyimpulkan. Tapi sebelum itu kita disimpulkan, biasanya kita melakukan sebuah analisis, hipotesis pertama kali. Oh kira-kira kecepatannya seperti ini. Kalau berbicara masalah kecepatan. Oh kira-kira rasanya seperti ini. Kalau bicara tentang rasa, tes dengan lidah. Atau oh kira-kira keterbatasannya seperti ini. Seperti
besi itu akan memuai, akan meleleh dalam ketinggian berapa derajat Celcius, itu bisa diukur. Itulah yang disebut dengan apa tadi, empirical, dan itu bisa diangkakan. Dan angka itulah yang menjadi hitungan matematik atau hitungan logik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Kemudian masuklah di abad pertengahan, yaitu zaman keislaman, zaman Islam, kejayaan Islam di tahun 750. Di mana Rasulullah dilahirkan di tahun 570 Masehi. Di tahun 750 itu Islam mengalami kejayaan, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang. Ketika para filosof, ilmuwan, dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Jadi semakin bergulir. Di tahun 750, 1200 ini, Eropa masih gelap, masih perang-perang di antara mereka, masih belum memakai baju, gitu ya. Gitu. Apa betul ketika itu di Eropa belum? Betul. Sehingga kalau kita mau membuktikan sampai hari ini, budaya ilmu itu ada di Arab, di Islam. Kenapa? Salah satu buktinya saya membuktikan dengan pakaian yang digunakan oleh orang yang memiliki profesi tertentu, orang yang ahli dalam keilmuan tertentu, bahkan orang yang didaulat memiliki keahlian tertentu, misalkan S1, dia akan diwisuda, betul? Nah, setelah diwisuda, dia akan menggunakan baju. Kalau kita nyebutnya toga, tapi sebetulnya itu adalah jubah. Jubah itu adalah identik daripada ilmu pengetahuan. Orang yang menggunakan jubah adalah orang yang berilmu. Bukan hanya orang yang diwisuda, bahkan hakim, jaksa, orang yang berada di lingkungan mahkamah itu semuanya berjubah. Orang yang ahli di laboratorium, saintis itu menggunakan jubah. Seorang dokter ketika dia berpraktek, dia menggunakan jubah. Dan jubah bukan berasal dari Eropa, tapi dari budaya Islam. Itulah buktinya bagaimana pakaian jubah yang berasal dari Arab, yang dari Islam itu digunakan untuk pakaian keilmuan, pakar. Bukti daripada kepakaran orang itu digunakan dari sisi kode dress code-nya. Kemudian filosof muslim kemudian mewarnai dunia barat. Ini salah satu buktinya diambil daripada Ensiklopedia Britannica yang dibuat di tahun 1994. Ada kata admiral, itu dari kata amirul, adob, al-ab, al-qadi, al-kaldi, kadi, kozi, arsenal, al-kanet, berg, cable, camel, checkmate, itu soh mayit, itu dari bahasa semua. Shek, syak, divan, diwan, coffee, kahwa, hoka, hoka, kohol, alkohol, limun, magazine, makhazin, minaret, manaroh, mahair, makhir, mami, miumi, orange, naranj, sugar, sukar, ruz, rice, kira-kira gitu. Tamarin, itu at-tamr al-hin. Tamr al-hin itu di orang Arab dulu nyebutnya tamar itu adalah kurma, hin itu India, kurma India katanya. Tamarin, fizir, wazir. Ini dalam Influence of Islam on Medieval Europe di tahun 1972, Montgomery Watt membuat buku ini. Semua bahasa hingga Spanyol, Eropa, Prancis, kemudian Latin, kadang-kadang Yunani, menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab. Biasanya yang diawali dengan al, itu memang berasal dari Arab, yang kemudian berpengaruh kepada bahasa ilmu pengetahuan dimanapun, seperti itu. Ibn Rushd, Ibn Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles yang gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran non-keagamaan di dunia Islam dan Kristen. Ya. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Khaldun, Al-Khwarizmi, atau diartikan sekarang namanya menjadi algoritma, adalah tokoh-tokoh penting dalam kejayaan Islam. Algoritma itu yang sekarang menjadi perhitungan bagaimana menghubungkan antara satu gadget dengan gadget yang lainnya, menggunakan wifi, menggunakan satelit, itu menggunakan perhitungan algoritma. Apa iya memang berasal dari barat? Iya betul, semua angka pun dari barat. 1, 2, 3 yang kita pakai sekarang, angka 1, 2, 3 itu dari Arab.
Kenapa? Buktinya ketika tulisan Arab itu dari kanan ke kiri, dan kita orang Indonesia, orang Latin itu capek untuk menerjemahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 kita terjemahkan masih 11, 12 diterjemahkan menjadi 12. Karena udah capek menerjemahkan, udahlah ngikut aja lah, ngikut bahasa Arab. Akhirnya yang tadinya 13, maaf, sebetulnya kalau tulisan dari Latin itu dari kiri ke kanan, harusnya belas dulu baru 3, tin dulu baru tet. Tapi karena dari bahasa Arabnya salah 11, khamsata asyar, sittata asyar, dari kanan ke kiri, maka orang Barat pun menerjemahkannya 13, 14, 15, dari kanan dulu baru ke kiri. Itu buktinya apa? Itu memang dari Arab, itu bahasa Arab. Oke, itu kisah yang saya dapatkan dari salah seorang ahli filsafat matematik. Selanjutnya, apa perbedaan antara Barat dan Islam dalam hal filsafat ilmu ini? Mari kita lihat. Tadi saya sedikit mengilustrasikan tentang bagaimana ilmu pengetahuan ditemukan melalui proses empirism. Masih ada teori empirism itu melalui logika, metafisika, dan sebagainya. Ini adalah aliran-aliran yang nanti akan kita bahas melalui metode filsafat. Di dalam seorang konsep, ini bukan dogma seperti gereja yang harus mau nggak mau Anda harus gitu. Ini tidak. Kita memiliki konsep Tuhan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-ilmu pun kita memiliki konsep bahwa ilmu itu berasal dari Allah dan Allah adalah ilmu itu sendiri. Artinya kalau dalam wujud kidam bakum mukhalafatul lahwalikim, ilmu itu ada sifat Allah, ilmun, hayyun, basirun, gitu ya. Ada sifat ilmu yang memang dari Allah semata. Kemudian ada konsep kehidupan, bahwa dari mana kita hidup, akan kemana kita hidup. Itu berbeda dengan orang yang tidak beragama Islam, tentang kehidupan, tentang manusia, tentang moralitas, tentang ukhuwah, jihad, alam semesta, pendidikan, dan sebagainya. Kita memiliki konsep dalam benak kita. Kemudian kita melihat pada satu titik yaitu realitas. Nah, realitas inilah yang menjadi sebuah perbedaan antara Barat dengan Islam. Realitas itu dalam bahasa umumnya kita menyebutnya sebagai hakikat. Tapi beda lagi dengan hak. Al-haq. Kalau hakikat itu yang nyata, kalau yang hak itu adalah yang benar, yang memang pasti benarnya dan milik Allah semata. Itu bagi orang Islam. Ya, Allahul haq. Gitu ya. Kita meyakini bahwa kehidupan ini adalah hak dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi realitas menurut pandangan Barat adalah sesuatu yang kelihatan menurut mereka adalah nyata. Dari panca indera, dari sisi aliran-aliran yang ada, realitas ini adalah ada. Tapi cara memandangnya berbeda. Ketika orang Islam melihat ini sebuah realitas, dia akan kembalikan lagi kepada Tuhannya. Sehingga dia menjadi, ilmunya itu menjadi mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Mari kita lebih jauh melihat kepada 3 aspek atau aliran yang ada dalam filsafat. Ada ontologi. Maaf. Bentar saya. Ada ontologi. Ontologi adalah suatu studi yang membahas sesuatu yang ada. Kemudian objek ontologi adalah yang ada, artinya segala-galanya meliputi yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, terlihat dan tidak terlihat. Kemudian metafisika dapat berarti sebagai usaha untuk menyelidiki hal yang berada dalam hal pikiran kita, dalam hal lain pikiran kita. Ada barang itu, tapi tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Metafisika itu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti alam gaib atau jin dalam kita nyebutnya jin. Hampir setiap manusia di muka bumi ini kenal, bahasa Inggrisnya pun kenal namanya jin. Tapi tidak bisa membuktikan ilmu jin itu nggak ada gitu. Sebagaimana ruh itu ada dalam diri kita, tapi kita tidak bisa membuktikan bagaimana ruh itu ada. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 metafisika dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, dan yang keempat adalah jiwa. Saya ulangi ya. Ruh, akal, hati, dan jiwa. 4 ini adalah benda metafisika yang ada dalam diri manusia. Tapi tidak bisa membuktikan di mana adanya itu. Tempatnya, barangnya itu apa. Tidak bisa membuktikan. Nah, gitu. Sebagaimana kita menyebutkan tentang nafas. Adakah nafas itu? Ada. Mana nafas itu? Nggak tahu nafas itu yang mana. Nafas itu bahasa Arab. Nafs artinya jiwa. Sebetulnya nafas itu adalah jiwa. Selanjutnya, objek dari ilmu ini adalah dunia. Jadi ada ontologi, aksiologi, epistemologi. Kata Socrates, I know
that I'm intelligent because I know that I know nothing. Saya mengetahui bahwa saya ini cerdas karena saya tahu bahwa saya mengetahui tidak apa-apa. Saya tidak mengetahui apa-apa. Karena dia tidak mengetahui apa-apa, karena dia tahu kalau dia tidak tahu apa-apa, maka dia belajar. Gitu. Lanjutnya, ada aliran ontologi. Nanti silakan dibaca-baca, ini tidak cukup dibaca sekali, tapi harus diperdalam lebih, lebih konkret dengan contoh-contoh yang lebih induktif, ya. Idealisme paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia. Nah, ini idealisme itu di alam ideal, alam metafisik. Ini aliran ontologi. Ya. Kedua, realism. Objek yang diberikan adalah pandangan bahwa objek tersebut ada dan dalam kenyataan ataupun realita. Ini lebih kepada materi realism itu. Ketika seperti jasad dan organ tubuh. Yang ketiga, eksistensialism. Ilmu ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya. Jadi manusia itu memiliki berbagai posisi. Dia sebagai, kalau saya contohnya sebagai laki-laki, saya sebagai ayah, saya sebagai abang, saya sebagai anak, saya sebagai dosen, saya sebagai temannya orang-orang, saya sebagai leader dan sebagainya. Gitu. Di suatu saat saya menjadi seorang pembantu, di satu saat saya menjadi seorang asisten. Nah, gitu. Itu eksistensialism. Bagaimana dia memposisikan dirinya. Kemudian yang keempat dalam aliran ontologi itu dikenal monoism, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini dalam teori Islam disebut dengan al-abdu. Al-abdu seorang hamba itu di mana antara jasad dan ruh menyatu. Yang kelima adalah dualism, paham yang bertentangan dengan monoism. Dalam paham ini badan dan jiwa merupakan komponen yang terpisah namun saling berhubungan. Terpisah. Maka di barat ini kebanyakan orang-orang sekuler mengatakan I love you as a human but not love you as a soul. Jadi mencintai dia itu hanya sekedar manusia saja tapi tidak dengan sepenuh hati. Jiwanya enggak saya berikan, tapi jasadnya saya berikan. Kira-kira dualisme itu seperti itu di dunia barat. Selanjutnya, aliran epistemologi. Ada 5 aliran, rasionalism, empiricism, criticism, positivism, dan fenomenologi. Rasionalism itu adalah berpikir secara logis. Ini standar ya ukurannya, silakan dibaca. Empiricism itu berdasarkan pengalaman. Ya, empiris itu artinya pengalaman manusia. Jika manusia tidak punya pengalaman, maka dia tidak punya pengetahuan. Maka kita harus berpengalaman. Empirisme menolak bahwa manusia membawa pengetahuan sejak dia dilahirkan. Sejak dilahirkan dia kosong. Teori tabula rasa, kodrat. Itu John Locke. Tapi kemudian dia belajar, dia mengalami pengalaman, maka secara empiris dia memiliki pengetahuan. Kritisisme adalah paham yang mendamaikan antara dua yang tadi, rasionalisme dengan empirisisme. Pada paham ini objek berpusat pada objek. Ya. Jadi itu adalah itu. Manusia juga bisa berasal daripada akal dan pengalaman. Jadi antara rasional berpikir dan pengalaman dijadikan satu. Dalam istilah pendidikan disebut antara ajar dan dasar itu menjadi satu. Antara kegiatannya berusaha dengan bakat yang dia punya itu menjadi satu, maka dia menjadi kritis. Ya. Kemudian yang keempat, positivism, paham yang mengajarkan bahwa kebenaran adalah hal yang logis dan ada bukti empiris. Paham ini adalah satu-satunya ilmu yang logis melalui objek fakta. Itu dengan positivism. Kalau dalam ilmu pengetahuan atau dalam ilmu hukum ada Hans Kelsen yang menawarkan tentang positivism law, positivism law, gitu ya, hukum positif. Kemudian yang fenomenologi adalah kesadaran murni yang dialami manusia, di mana diri manusia akan dirangsang melalui alat indera yang kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman dan disusun secara rinci dengan jalan penalaran. Hal inilah yang membuat manusia dapat berpikir. Fenomenologi atau dalam istilah lain disebut dengan rekonstruksi of knowledge atau bisa juga disebut dengan recognitivism, ya,
mengenal sesuatu melalui proses yang nyata, sehingga ternyata gitu. Ini adalah ini. Karena kita tidak bisa juga mengajarkan orang tiba-tiba bisa berbahasa, tapi ada prosesnya, mulai dari mengumpulkan kosakata, kemudian menempatkannya dalam kalimat, kemudian belajar berbicara sehingga dia bisa berbahasa. Itu disebut dengan fenomenologi. Dan yang terakhir adalah aliran aksiologi. Aksiologi ini terdiri dari 4. Yang pertama pragmatism, aliran filsafat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil-hasil yang bermanfaat. Dia lebih praktis, dia lebih menunjuk pada manfaatnya saja apalah. Itu nggak usah panjang-panjang. Nah, itu pragmatism. Dia juga sebuah aliran aksiologi. Kemudian idealisme, paham ini menjelaskan bahwa pemikiran tertinggi adalah ide atau gagasan manusia. Bergagas dulu, berpikir dulu, menemukan sesuatu dulu, baru dia laksanakan. Ini adalah sebuah idealisme. Sama seperti tadi yang ada pada ontologi, ada idealisme juga. Tapi ini berbeda posisinya pada ontologi, ini posisinya pada aksiologi, pada makna ya. Kemudian intuisionisme. Intuisionisme itu paham menganggap bahwa intuisi atau ilham, kemampuan sesuatu tanpa melalui penaran adalah yang tertinggi. Jadi tiba-tiba muncul saja, ada saja berdasarkan menurut intuisi saya, menurut perasaan saya, naluri saya, itu intuisionisme. Kemudian yang berasal dari estetika adalah hedonisme, paham ini berupa kesenangan atau kenikmatan merupakan suatu tujuan hidup dan tindakan manusia. Mereka cenderung mencari berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Hedonisme dan idealisme ini satu genre, satu aliran. Mereka lah yang menjadi alat ukur bagi kaum kaum kapital di Eropa, Cina, Amerika. Ini memiliki alat standar atau pijakan yang mereka lakukan adalah idealisme dan hedonisme. Sementara pragmatisme, negara-negara berkembang ketiga, dan intuisionisme ini adalah kita seperti negara-negara berkembang yang menjalankan. Mereka lebih kuat pada etikanya dibandingkan estetikanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak hal yang terlewatkan karena memang waktunya sebaiknya lebih banyak kepada berdiskusi. Saya juga tidak tahu semuanya, hanya sedikit tahu saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, atau nanti yang akan datang bisa langsung ditanyakan kepada dosen utama, dosen payung, Pak Dr. Martinus Tami. Atau dari pembahasan yang tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, atau dibantah pun tidak apa-apa. Kita bisa berbagi. Atau perlu ditanyakan jika kurang jelas, mangga, silakan. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan Pak Dedi Kurniadi. Saat ini belum ada, Pak. Oh, belum ada. Bu Evi, silakan. Bapak, saya mau bertanya, apa persamaan atau perbedaan antara ilmuwan dengan filsuf? Terima kasih. Ilmuwan dan filsuf. Nah, ini berat nih pertanyaannya. Kalau tadi ilmu dan ilmuwan, kemudian ada lagi ilmuwan dengan profesional, sekarang ada filsuf. Filsuf itu, kalau bagi saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi nanti. Filsuf itu satu tingkat dibandingkan ilmuwan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan waman yu'tal hikmata may yu'til hikmata may yasha waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu. Oke. Allah memberikan hikmah itu kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah saja. Tapi barang siapa yang mendapatkan hikmah ilmu dari Allah yang banyak, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang amat besar, amat banyak, amat luar biasa. Artinya apa? Hikmah saja, ilmu saja akan akan membuat orang jadi hakim. Hikmah, hakim sama ya.
akan menjadi orang bijaksana, Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman itu orang yang bijaksana. Luqman itu pernah ditanya oleh Allah. Surat Luqman tahu ya? Pernah ditanya oleh Allah. Kamu mau menjadi nabi atau menjadi orang yang berilmu? Pilih. Nggak ada pilihan ketiga. Kata Luqman, aku ingin menjadi orang yang berilmu saja. Maka diabadikanlah nama seorang yang luar biasa itu dalam satu surat namanya surat Luqman. Kita menyebutnya Luqman Al-Hakim, Luqman yang sangat bijaksana. Nah, Al-Hakim di sini diterjemahkan sebagai orang yang filosof, yang memiliki filsafat, orang yang memiliki hikmah. Itu dibandingkan orang yang hanya menjadi ilmuwan. Kalau ilmuwan itu cenderung kepada kepakaran pada satu bidang saja. Misalkan ahli kimia, ilmuwan. Ahli pendidikan, ilmuwan. Tapi kalau memiliki hikmah, dia sangat komprehensif. Kalau menurut saya setidaknya seperti guru kita ini, Pak Martin ini komprehensif. Dari ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu hukum terutama, ilmu administrasi, lengkap semua. Menjadi orang yang hakim, yang bijaksana. Jadi manifestasinya Bu Evi yang berbeda. Kalau ilmuwan, dia akan menjadi seorang profesional, ya, memiliki ilmu. Tapi kalau seorang yang filosof, dia beyond, satu tingkat di atasnya, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Wise man. Kira-kira gitu perbedaannya. Atau ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Mungkin. Tidak ada? Tidak ada lagi pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, saya akan sharekan filenya atau nanti bisa diminta ke Pak Al mungkin ya. Ada di Pak Al atau di Pak Busroh. Rima punya filenya, Ma? Rimanya nggak ada lagi. Ini sudah jam 9 ya? Jam 9 kurang 1 jam. LMS-nya ada nggak, Pak Radit? Ada Ya. Pak filenya? Filenya ada, Bu? Ada Pak. Di LMS Sudah lain di-upload ada. di LMS juga. Alhamdulillah. Kalau tidak ada nanti saya sharekan linknya juga ada. Ini karena sudah disimpan di Google Drive. Selalu ada. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Ibu. Mangga Bu, punten, tenuhun. Cekap Pak Radit sudah cukup bagus dan komprehensif, sudah lengkap dengan Bapak tadi. Baik. Memang pertanyaan terakhir bagus. Tapi di saya sinyalnya nggak bagus Pak Radit. Jadi tadi saya nggak ngedengar pertanyaan Bu Irma ya. Bu siapa yang terakhir? Bu Evi. Tentang apa itu? Ilmu, Bu Evi, ilmu dan? Ilmuwan dengan filosof. Oh ya. Ya. Tapi ya saya itu ilmuwan itu proses untuk menjadi seorang filosof adalah menjadi ilmuwan dulu. Iya. Cekap Pak Radit, saya hatur nuhun. Baik. Nuhun Ibu. Baik. Mungkin kita sudah sampai jam 9 kurang 1 jam. Itu berpikir filsafat juga seperti itu. Agak belok, tapi betul. Apapun betul kalau kita tahu filosofinya. Nggak ada yang salah. Yang salah mah di penjara. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terlalu panjang atau kalau Anda sudah bingung dalam belajar filsafat ini berarti sudah sukses belajar filsafatnya. Kalau belum bingung berarti belum sukses gitu ya. Demikian, mohon maaf dari saya. Terima kasih Ibu Pupu. Insya Allah nanti yang akan datang akan dilanjutkan oleh Ibu Fufu yang lebih mengerucut lagi, lebih dalam lagi dan lebih seksama tentang kajian filsafat ilmu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.